So I guess we should just start. Okay. How's your day? Halo guys, bertemu kembali dengan channel MLD1. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film tentang bercocok tanam yang akan membuat Anda selalu dalam tegang dan membuat otot Johnny terlatih. Tanpa basa-basi, kita langsung ke filmnya ya. Film ini menceritakan seseorang teman yang selalu butuh bercocok tanam tanpa ada hubungan. Pada awal film kita disajikan seorang perempuan yang sedang naik taksi bernama Jamie Relis. Dia hendak menjemput klien yang bernama Dylan Harper. Lalu Jamie sampai di bandara dan menulis nama Dylan agar dia menemukannya. That's me. That's me. You're Dylan Harper. You're picking me up from the airport. Hi. Yes, I am. Mereka ngobrol tentang pekerjaan yang ditawarkan oleh Jamie untuk Dylan dan mereka sampai di apartemen KQ. Fascinating, but we are here. So, good luck. Just do me a favor. Act like you do so that I look. Karena Jamie adalah seorang klien, dia rela menunggu hingga malam dan berjalan mengitari New York. Jamie juga mengajak ke tempat-tempat yang menurut Jamie tempat yang spesial, tapi bukan tempat pengecerotan ya. You know, I like you. Lalu Dylan dipertemukan dengan Soundwave. Sepertinya dia tidak ramah, tapi itu cara dia untuk mengakrabkan diri. I'm just playing, bro. Any friend of Jamie's is cool with me. Jamie mengajak ke tempat yang menakjubkan yaitu puncak New York. Mimin kira mereka akan melakukan pengecerotan di sini ya, tapi tidak. Jamie mengatakan dia sangat suka tempat ini dan di tempat ini dia selalu nyaman ketika stres. Dan tak lama Jamie mengajak Dylan ke Times Square. Tak disangka kalau Dylan ini adalah sebuah pertunjukan pesta dansa atau flash mob. Dylan dan Jamie sangat menikmati momen ini dan Dylan menerima bekerja di KQ. Jamie merasa senang karena proyeknya diterima oleh Dylan. Hehehe, nunggu adegan panasnya ya. Sabar bro, orang sabar pacarnya dua. Oke, kita lanjut lagi. Very funny. Keesokan harinya, Jamie memberitahu kalau sekarang dia menjadi pemimpin dalam KQ itu sendiri. Dan dia juga berkenalan dengan Tommy. Dia sangat menyukai laki-laki atau homoseks. I'm not gay. Really? Oh, I just assumed art director. Hey, no skin, more pipe for me. Dylan memberikan kejutan akan kejadian pesta tadi malam. Jamie memberikan kontrak pekerjaan selama 1 tahun penuh. Okay. Lalu malamnya Jamie mengajak Dylan bersenang-senang dan bermain tenis meja. Ketika Jamie tertidur, Dylan mencoret muka Jamie. Dan inilah saat yang ditunggu. Ketika mereka sedang menonton sebuah film romantis dan Jamie merindukan sebuah sentuhan. Sentuhan apa dulu? Hehehe. People should be able to have sex like they're playing tennis. Dan mereka pun mulai berbicara tentang seks. Jamie juga memberi sebuah hidangan indah di hadapan Dylan yang membuat Dylan ingin mencicipi apem tembem miliknya. Tanpa basa-basi, Dylan mengajak bercocok tanam bersama Jamie. Tapi Jamie masih berpura-pura menolak dan di antara mereka pun saling memberi isyarat yang membuat Mimin pun jadi tegang. Your breasts. What about them? They intrigued me. Really? Yeah. Oh, I think there's Mouth. butt, Voice. chest. Eyes. Jamie membuka aplikasi Alkitab dan mereka bersumpah hanya untuk seks saja. Tidak ada hubungan, tidak ada emosi, hanya pengecerotan saja. So I guess we should just start. Okay. Tanpa basa-basi, keduanya melepas pakaian mereka. Setelah mereka telanjang, mereka pun mulai bercocok tanam. Tetap jaga iman ya guys. Hehehe. Should we stop? We could just go for a run. No, we can. Ketika merasakan kenikmatan, Jamie teriak dengan kencang. Benar-benar adegan yang membuat iman Mimin jadi terkuras. But if you just get in. Setelah waktu yang lama, Jamie menemui Dylan di tempat kerja Sorry to just show up like this. dan mengajaknya jalan-jalan sambil menikmati suasana. Tampaknya mereka juga mau melakukan pengecerotan lagi. Yap, seperti yang Mimin bilang, mereka bertemu karena kangen sudah lama tak melakukan pengecerotan atau bercocok tanam. Dengan nafsu yang bergejolaknya, mereka saling menikmati tubuh yang aduhai. Lihat aja ya. How's your day?
Tapi sayang, Jamie memiliki 2 apel yang kecil. Tapi nggak apa-apa, yang penting pinter. Pinter apa dulu? Jangan dibayangkan ya, lalu kalian lari ke toilet. Hehehe. So no butt? No. Dan ketika mereka sedang melakukan ritualnya, ibunya Jamie datang dan mereka kaget. I don't know what you're doing. I can't see you putting on your black under, baby. I missed you. Oh, baby. Karena ibunya juga suka seks, dia berpura-pura bodoh seperti tidak bisa melihat apapun. Ibunya Jamie juga tidak apa-apa, asal jangan sampai hamil. So my daughter is just your slam piece? No, slam. Just kidding. Slam away. Have fun, I think. Setelah Dylan melakukan enak-enaknya, akhirnya dia pergi. I've met you, and your pants are coming off. Mom, please. Keesokan harinya, Dylan dan Tommy bermain basket dengan senangnya mereka. Dan mereka ngobrol juga tentang kejantanan mereka. Tommy yang suka batang botol dan Dylan lebih menyukai apem yang tembem. I'm out. You have a boat? I live in Jersey. Malam harinya pun ibu dan Jamie ngobrol tentang hubungannya dengan Dylan. Tapi Jamie mengatakan mereka hanya berteman saja. Dan ibunya mengajak Jamie untuk pergi bersama, hanya berdua saja, anak dan ibu. Like a Nora Ephron movie. Women go away with me. Come on. Jamie pun menyetujuinya. Be fun, yeah. Seperti biasanya mereka melakukan ritual tanpa ada ikatan, sungguh sangat membagongkan. Jamie dan Dylan berjalan ke taman dan mereka menawarkan sebuah tantangan, yaitu mendekati lawan jenis mereka. Awalnya Dylan mendekati wanita, dia berhasil ngobrol, tapi wanita tersebut sudah mempunyai suami. Oh. Anniversary trip to New York. Dan giliran Jamie mendekati pria yang melihat pepohonan yang hijau. Lalu Jamie mengajak ngobrol dan mereka berniat kencan bersama. Have a date this Saturday. Nice. Thank you. Keesokan harinya mereka kencan pertama kalinya. Yeah, I could. I've been out with a lot of them. Dan kencan kedua kalinya mereka pun beradu benda pusaka mereka masing-masing. Dan Dylan sekarang bersama gadis entah siapa Mimin tak mengenalnya. Dylan juga dikabarkan oleh kakaknya yang bernama Annie bahwa ayahnya semakin waktu semakin parah. Okay, tell him I said hi. Bye, Banani. Setelah terbangun dari tidurnya, Jamie keluar untuk membeli minuman semacam kopi. Oh, what's up? Yeah, he's still looking up at trees. Dan tak sengaja Jamie melihat Parker keluar dari rumah dan Jamie menghampirinya. Dia baru sadar bahwa dia hanya modusin. Hehehe, mampus. No, go fuck yourself. Lalu Jamie bercerita pada Dylan bahwa dia laki-laki yang bitch. Untuk menghibur Jamie, Dylan memberikan sebuah lukisan yang sangat dia sukai. That's actually really sweet. It's cool, right? Yeah, thank you. Lalu Dylan mengajak Jamie pulang ke kampung halaman yaitu di Los Angeles dan membawa ke rumah kakak Dylan yang rumahnya sangat bagus di pinggir pantai lagi. Aduh mantap coy. Keluarga Dylan sangat menyambut baik kedatangan Jamie dan mereka sangat akrab. Kakak Dylan yang bernama Annie bercerita tentang Dylan dan melihat foto Dylan waktu masih kecil. Ketika Jamie dan Annie sedang menggosipi Dylan, tiba-tiba Dylan datang dan mengatakan, "Jangan percaya sama dia pembohong." He's a pretty special guy. Yeah, I think so. Ketika sudah malam, Dylan mendatangi kamar Jamie dan hendak menunaikan ritual pengecrotan. Awalnya Jamie menolaknya dan enggan tidak mau melakukan pengecrotan. Serious? Why would you just assume? You cracked your neck on the porch. Because I just got dumped, so... Okay, I'm sorry. I thought this would be... Sebelum mereka melakukan ritual, mereka mabok dulu biar plong gitu. Dan akhirnya ritualnya dimulai dengan adu bibir yang sangat halus. Ketika Dylan terbangun, dia kaget ada suara kakaknya. Dan Dylan pun keluar tanpa disadarinya kakaknya melihat Dylan keluar dari kamar Jamie. Pagi harinya, Dylan mengajak Jamie mendaki Bukit Hollywood. Dan Jamie mengajak Dylan untuk mengikuti ke suatu tempat. Awalnya dia menolak, tapi karena dia dibujuk oleh apem tembemnya, dia akhirnya mengikuti Jamie. Mereka bersantai di Bukit Hollywood. You never told me about him either. Ketika mereka sedang asyik mengobrol, ada pesawat helikopter itu menyuruh mereka untuk turun, tapi Dylan tak bisa turun karena dia laki-laki penakut. Akhirnya Dylan dibungkus dan dibawa oleh helikopter dan dia masuk TV, tapi kakaknya malah mengejeknya.
Ketika dalam perbincangannya, Dylan dan kakaknya yang sedang membujuk Dylan untuk mempertunangan dengan Jamie, Dylan menolak dan mengatakan bahwa Jamie adalah teman aku, dan dia mengatakan Jamie orang yang kacau. Jamie mendengar percakapan itu, lantas dia mulai beres-beres untuk pamit pulang pada malam itu juga. Awalnya Dylan ingin mengantarnya, tapi Jamie menolak. I really gotta go. Thank you again. I'm sorry. Esokan harinya, Dylan mencoba menghubungi Jamie, tapi dia selalu menolak teleponnya. Oh, booty call. I can take Ibu Jamie juga menyarankan agar mereka kembali lagi. I think maybe I keep my worlds apart for some crazy reason. Saat Jamie kesepian, Dylan mendatangi Jamie yang berada di puncak Los Angeles, tapi dia tidak menyukai kedatangan Dylan. Sempat mereka berdebat, akhirnya Jamie meninggalkan Dylan. My mountaintop. Asshole. Hey man, you can't be up here. Okay. Saat Jamie bersama ibunya menasihati Jamie, dia tidak mau Jamie seperti ibunya, karena Jamie juga mencari cinta sejati dan menyarankan mereka untuk baikan. You can update your fairy tale, baby. Ayah Dylan juga mendatangi Dylan dan makan di restoran dengan melepaskan celananya. Saat sedang makan, ayah Dylan tak sengaja melihat dedek mantan pacarnya. Buset, dah tua masih aja mikirin mantan. She was the love of my life. Ayah Dylan juga menasihati agar mereka berbaikan kembali karena dia wanita yang membuat Dylan selalu baik. Dylan menyetujuinya saran ayahnya. I brought home to LA. Jamie. What's going on with her? I think I messed it up. Saat Jamie ingin menemui ibunya di gerombolan orang, ibunya ternyata menjebaknya, dan semua ini rencana Dylan. Dengan menari bersama, Jamie pun kaget dan tak menyangka bertemu Dylan lagi. Akhirnya Dylan mengakui kesalahannya. Dia juga telah mengacaukannya. Akhirnya mereka berdua mengakui bahwa mereka saling rindu. Dylan juga meminta untuk menjadi sahabatnya lagi dan menjadi teman bercocok tanamnya lagi. Dan mereka pun akhirnya adu mulut. Mereka kencan di suatu warteg, nggak tahu ngobrol apa ya. Dan kisah film ini pun tamat. Gimana? Jiwa nafsu yang menggelorat kalian sudah terhempaskan bukan? Kalau belum, ayo tonton channel saya selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih, sampai jumpa video berikutnya.